Halo Sobat Agitex, kembali lagi di Agitex Classroom. Nah, pada episode kali ini saya, Tiwi sebagai host, kita akan membahas mengenai pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Tentunya hari ini saya nggak sendiri, ada narasumber kita, konsultan pajak senior. Halo Kak Dia. Halo Tiwi. Gimana nih kabarnya nih Kak Dia? Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Kak Dia udah berapa lama nih kerja di Agitex? Kerja di Agitex alhamdulillah udah jalan tahun ke-6 di sini. Oh, udah lama ya, udah cukup berpengalaman sekali ya. Alhamdulillah lumayan lah ya untuk berbagi ilmu bersama sobat Agitex. Ya, baik. Oke, kalau gitu bisa kita mulai ya Kak ya. Pertama, biar sobat Agitex tahu dulu nih, sebenarnya pemungutan PPh pasal 22 itu apa sih Kak? Oke, jadi pemungutan PPh pasal 22 itu atau bisa kita sebut dengan PPh pasal 22. PPh pasal 22 itu adalah pemungutan pajak yang berkaitan dengan transaksi pembayaran pembelian barang atau kegiatan impor, kegiatan ekspor, dan bidang usaha di industri tertentu gitu. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri Kak, kalau terkait PPh pasal 22 ini apa ya? Untuk dasar hukumnya sendiri itu ada di Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian ada PMK terbaru juga turunannya nih, PMK Nomor 81 Tahun 2024. Nah, kemudian kalau untuk pemungutnya sendiri nih, pemungut PPh pasal 22, apakah seluruh perusahaan yang mempunyai transaksi yang tadi disebutkan atau ada jenis-jenis pemungut nih kalau di PPh pasal 22 Kak? PPh pasal 22 itu unik nih Tiwi. Jadi PPh pasal 22 itu pemungutnya itu ditunjuk oleh kementerian gitu, Kementerian Peraturan Menteri Keuangan ya. Di situ di peraturan itu dijelaskan. Jadi ada beberapa nih banyak, misalnya Bank Devisa, terus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian ada instansi pemerintah, kemudian ada badan-badan usaha tertentu seperti itu. Nah, kalau badan usaha tertentu itu apa aja Kak? Badan usaha tertentu itu ada kategorinya. Jadi yang pertama badan usaha milik negara atau BUMN, yang kedua itu badan usaha dan badan usaha milik negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi dari pemerintah. Yang ketiga badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Jadi anak-anak perusahaannya gitu. Menarik nih. Nah, tadi kan Kakak sebutin ada Direktorat Jenderal Bea Cukai ya. Nah, kalau DJBC itu tuh sebenarnya dia mungut PPh pasal 22 atas apa sih Kak? Nah, pasal 22 itu PPh pasal 22 itu kan beragam nih objek-objeknya. Salah satunya yang dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai. Nah, objek yang dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai itu adalah PPh 22 impor gitu. Oh, gitu ya Kak Dia. Jadi selain tadi nih ada Direktur Jenderal Bea Cukai, ada instansi pemerintah, badan usaha tertentu. Ada lagi nggak sih Kak pemungut PPh pasal 22 lainnya? Pemungut PPh pasal 22 tadi kan udah dijelasin ya, itu kan banyak tuh. Jadi ada lagi nih selain yang ketiga tadi yang disebutin, yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri. Contohnya kayak industri semen, kertas, seperti itu. Terus ada agen tunggal pemegang merek. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya, bisa dilihat di PMK 81 tahun 2024. Di lampirannya dijelasin di situ. Oke Kak. Kalau gitu kan tadi udah banyak pemungutnya ya. Nah, untuk objeknya apa aja sih Kak yang dipotong dari PPh pasal 22 ini? Objek PPh pasal 22 itu juga cukup beragam ya. Jadi cakupannya luas juga. Jadi contohnya kan tadi udah impor, terus ada ekspor juga. Kemudian ada pembayaran atas pembelian barang, instansi pemerintah, BUMN. Kemudian ada penjualan emas perhiasan dan atau emas batangan gitu. Oke. Menarik ya Kak, bener ya kalau PPh pasal 22 ini unik karena banyak banget, subjeknya banyak, objeknya banyak. Nah, kalau untuk tadi penjualan emas perhiasan. Emas perhiasan itu apakah seluruh emas yang dibeli nih, kayak misalkan kan kadang kan ada orang yang belinya emas batangan, ada juga ibu-ibu kan biasanya belinya perhiasan di toko-toko emas gitu. Itu juga kena pemungutan PPh pasal 22.
Nah, untuk emas perhiasan itu kan misalkan nih ibu-ibu belinya ke toko emas apa gitu. Nah, itu kan dia sebagai konsumen akhir ya. Nah, konsumen akhir ini nggak dikenain gitu, nggak dikenain PPh pasal 22 gitu. Jadi yang dimaksud objek PPh pasal 22 atas penjualan emas batangan atau perhiasan ini itu untuk pabrikannya gitu. Jadi kayak pedagang-pedagang emas, pabrikannya gitu. Itu yang dikenakan PPh pasal 22. Oke, jadi kalau misalkan kita beli emas untuk dijual kembali, seperti itu Kak, kena pemungutan PPh pasal 22? Atau Iya. kalau kita beli langsung ke produsennya gitu? Iya gitu. Jadi kalau misalkan kita belinya ke pabrikan emas gitu atau ke pedagang-pedagang gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai konsumen akhir bukan sebagai pedagangnya yang memperjualbelikan emas perhiasan atau emas batangan, kita nggak dikenakan PPh pasal 22, tapi yang dikenakan itu adalah pabrikannya sama pedagang-pedagang yang memperjualbelikan lagi gitu. Nah kalau untuk tarifnya sendiri Kak, kalau terkait penjualan emas tadi itu tarifnya berapa ya Kak? Untuk penjualan emas PPh pasal 22 itu 0,25% gitu. Itu untuk seluruh objek pemungutan PPh pasal 22 kah tarifnya sama 0,25%? Nah, ini sih yang membedakan PPh pasal 22 dengan jenis PPh lainnya gitu. Jadi di PPh pasal 22 itu objeknya berbeda, tarifnya pun bisa berbeda. Jadi nggak seluruhnya 0,25% gitu. Nah, kalau untuk contoh tarif lainnya itu ada apa aja tuh Kak? Untuk tarif PPh pasal 22 ya, untuk objek yang berbeda. Nah, tadi kan disinggung tuh impor. Untuk impor itu beda juga tuh tarifnya. Kan meskipun sama-sama impor, tapi tarifnya itu berbeda. Jadi itu ada yang tarifnya 2,5%. Nah, 2,5% itu bagi pengusaha yang menggunakan API gitu. API itu apa Kak? Nah, API itu kan kalau di impor itu ada namanya angka pengenal impor gitu. Nah, kemudian ada non API juga, pengusaha yang tidak menggunakan API gitu. Itu tarifnya 7,5%. Oh, lebih tinggi ya tarifnya. Iya. Jadi di impor aja ada 2 tarif nih gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas objek-objeknya nih Kak. Nah, selain itu ada nggak sih yang dikecualikan dari objek pemungutan PPh pasal 22? Yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 juga banyak nih. Contohnya yang pertama itu ada impor barang atau penyerahan barang yang secara peraturan perundang-undangan itu tidak terutang pajak penghasilan. Kemudian ada barang emas. Yang tadi kan kita singgung emas nih, emas batangan yang untuk menghasilkan emas perhiasan, tapi tujuannya untuk ekspor. Terus yang ketiga itu ada pembelian barang oleh pemungut. Jadi di bawah 2 juta, pemungutnya itu instansi pemerintah. Jadi yang di bawah 2 juta itu dikecualikan. Kemudian ada pembelian barang oleh pemungut BUMN. BUMN itu kurang dari 10 juta. Itu dikecualikan juga dari Beda ya? pemungutan, ya. Oh gitu ya Kak. Jadi kalau untuk pengecualian nih Kak, kalau di objek pajak penghasilan lain kan biasanya objek yang dikecualikan itu perusahaan itu harus punya SKB ya, kayak surat keterangan bebas gitu. Nah kalau untuk pengecualian di objek pemungutan PPh pasal 22 ini apakah seluruhnya butuh SKB atau gimana Kak? Jadi untuk PPh pasal 22 yang perlu SKB dan tidak perlu SKB itu tidak seluruhnya. Yang perlu SKB itu ada 2. Yang pertama adalah impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Kemudian yang kedua impor emas batangan untuk tujuan ekspor. Nah tadi kan kita udah bahas nih Kak, objek dari pemungutan pasal 22 apa aja, pengecualiannya apa aja. Sekarang kalau kita bahas kapan sih PPh pasal 22 itu dipungut? PPh pasal 22 itu terutang pada saat pembayaran. Nah, itu saat pembayaran itu untuk instansi pemerintah, untuk BUMN. Kemudian untuk impor itu dilunasi bersamaan dengan bea masuk, pembayaran bea masuk gitu. Nah, itu kan saat terutangnya. Kalau misalkan perusahaan yang membayarkan lagi pungutan PPh pasal 22 itu ke negara dan pelaporannya itu kapan Kak? Untuk PPh pasal 22 itu untuk pembayaran ke kas negara itu per 1 Januari 2025 itu tanggal 15 bulan berikutnya untuk pembayaran. Nah, kemudian untuk pelaporannya itu tanggal 20 bulan berikutnya gitu.
Untuk pembayaran dan pelaporannya sendiri nih Kak, kalau misalkan telat, kalau kita telat bayar atau telat lapor itu ada sanksinya atau enggak? Sanksi bunga ya. Kalau sanksi telat bayar itu ada. Jadi maksimal itu 1% untuk maksimal 24 bulan. Nah, tarifnya itu setiap bulan diupdate oleh Kementerian Keuangan di KMK gitu, diatur sendiri. Oke, kalau telat lapor? Kalau untuk telat lapor itu masih tetap sama 100.000. Jadi setiap PPh gitu, setiap jenis pajak gitu. Oke, pembahasan kita hari ini udah lengkap banget nih Kak terkait PPh pasal 22 ya, mulai dari tadi subjeknya apa, siapa aja, objeknya apa aja, terus ada pengecualian, tarifnya berapa, itu udah panjang lebar ya udah Kak Dia sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan untuk sobat IGTex dan kita semua. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dicek langsung di PMK-nya ya, PMK nomor 81 tahun 2024. Oke, selesai sudah pembahasan materi kita di episode kali ini. Terima kasih banyak Kak Dea udah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu bersama kita semua. Sama-sama Tiwi, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, untuk sobat IGTex boleh untuk follow akun IGTex ya, ada di Instagram, ada TikTok, ada YouTube gitu kan. Dan terima kasih ya sobat IGTex ya, sampai bertemu kembali. Oke. Aduh ya Allah. Bangun lagi dong. IGTex Tipland, Spirit of Improvement.